Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Media sosial ini ibaratnya seperti dua sisi mata uang ya. Jika kita tidak bijak menggunakannya, maka dampak negatif lah yang akan kita terima. Nah, tapi jika tepat memanfaatkannya, maka pundi-pundi rupiah yang akan kita dapat. Nah, di segmen Money Talk Senin kali ini, kami akan mengangkat salah satu TKI yang kini menjadi YouTuber sukses di tanah air. Seiring dengan perkembangannya, media sosial banyak dimanfaatkan oleh banyak orang sebagai salah satu sumber penghasilan. Ada Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Kini menjadi platform yang paling populer untuk dijadikan peraup ya untuk pundi-pundi uang dari media sosial. Ya, kita lihat pemirsa seperti ini ada cerita dari seorang TKI bernama Lely Lestari atau yang lebih dikenal dengan Zilely di YouTube. Kehidupan Korea yang menarik untuk dikulik membuat TKI yang bekerja di pabrik tahu ini konsisten mengunggah kehidupannya selama di Korea Selatan di akun YouTube-nya. Saat ini Lely memiliki lebih dari 590.000 subscriber dan berkat YouTube-nya ia bisa membangun kandang ayam di kampung halamannya dan di Banjarnegara, Jawa Tengah ya tepatnya. Jadi alat-alat kayak gini tuh banyak sekali ditemuin di Korea, biasanya di taman, kalau nggak di pedesaan. Terus di dekat-dekat apartemen juga banyak sih. Wow, siapa sangka ya, jadi TKI terus mengantarkan Zilely ini membuka kesempatannya untuk menjadi seorang YouTuber, bahkan subscribernya saat ini sudah mencapai 593.000. Waduh, lantas bagaimana sih sebetulnya tips untuk menghasilkan uang dan memaksimalkan dari media sosial ala Zilely? Langsung saja kita sapa Mbak Lely Lestari atau yang lebih akrab dipanggil Z. Annyeonghaseyo. Udah nggak di Korea ya sekarang ya, udah di Banjarnegara ya. Hai Mbak Z, apa kabar? Ya, hai, alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah sehat. Jadi ceritanya gimana sih? Kamu nyangka nggak sih Mbak Zi? Awalnya tuh kan kayaknya cuma ngeliatin, oh jalan-jalan di Korea kayak gini, mentang-mentang kayak drama lagi keren gitu ya, lagi ngetren. Terus kamu memperlihatkan kehidupan Korea di sana. Sekarang malah bisa dimonetisasi akun YouTube-nya. Ceritain dong. Jadi awal YouTube tuh sebenarnya iseng, Mbak. Ngisi kegiatan di hari libur aja sih. Cuman sekaligus bikin kenang-kenangan di Korea. Nantinya kan kalau udah pulang Indonesia, kalau misalkan kangen sama Korea bisa tuh lihat di video YouTube. Awalnya cuman gitu aja sih. Justru awalnya cuma dokumentasi pribadi ternyata ya. Jadi dari dokumentasi pribadi, dari hobi, begitu akhirnya mengupload video sampai akhirnya dimonetisasi. Nah, boleh diceritain waktu itu berapa lama nih prosesnya sampai akunnya dimonetisasi? Berapa banyak juga kamu harus mengupload video? Seberapa sering gitu? Oh ya, jadi waktu itu sekitar 3 bulanan tuh belum banyak yang nonton. Nah, waktu itu aku upload salah satu video tentang kuliner street food Korea. Nah, tiba-tiba view-nya tuh naik. Dan dari situ subscribernya juga bertambah dan videonya juga bertambah banyak gitu sih. Oke. Kita 3 bulanan. 3 bulan ya, 3 bulan. Nah, waktu mengupload itu memang katakanlah pakai rumus ya, formula, memakai tagar-tagar yang memang akan terdeteksi sama orang untuk trending, atau betul-betul dari apa ya, sebuah thumbnail yang kayaknya bakalan menggigit nih dalam tanda kutip. Gimana nih Zi? Jadi kan kalau upload ke video itu tuh ada tag, misalkan tentang kuliner, terus street food Korea, terus belanja di Korea, atau jalan-jalan di Korea gitu sih. Ada tagnya. Jadi memakai hashtag memang ya, memakai tagar ya. Iya, dan kontennya itu konsisten yang kamu upload ya tentang street food, misalkan seperti belanja di Korea, atau seperti apa sih tips dan triknya dari kamu supaya video YouTube-nya ini bisa segera dimonetisasi gitu? Tips dan triknya sih harus konsisten upload video ya. Dulu aku sekitar seminggu kurang lebih 3 kali upload. Terus videonya itu dibikin semenarik mungkin sih. Terus kayak thumbnailnya juga dibikin semenarik mungkin. Sehingga penonton tuh tertarik sama video kita dan bisa subscribe video kita gitu sih. Tuh kan jadi udah ada 2 ilmu ya tadi ya. Ada thumbnail yang menarik, lalu ada tagar yang memang bisa memancing orang pada pengen nonton. Nah tapi sekarang gini, gimana caranya kamu ngasih tahu nih sama pemula, oke deh saya mau jadi konten kreator YouTuber. Tapi kan tadi diperlukan waktu ya, ada proses 3 bulan, belum like nih viewersnya, kok belum ada, atau mungkin udah keduluan sama orang nih bikin konten. Gimana caranya supaya semangatnya tuh nggak turun gitu dan juga bersabar tentunya, ada proses ya, jangan mentang-mentang bisa dimonetisasi terus kayak pengen gaspol gitu. Silakan Mbak Zi.
Jadi yang pertama tadi itu harus konsisten upload video, sesering mungkin upload video, dan kalau bisa tuh komen di YouTube orang kayak gitu, saling support kayak gitu sih. Terus selain itu ya tetap semangat, pokoknya jangan gampang menyerah kalau mau bikin YouTube sih. Jadi konsisten, komitmen, jangan gampang menyerah ya. Saya juga Iya. sempat mencoba peruntungan di bidang YouTube gitu, jadi pengen gitu jadi seorang YouTuber, tapi belum berhasil karena nggak konsisten. Nah Karena itu dia ternyata ya upload-nya. tipsnya ya. Nah. Tapi seminggu bisa sampai 3 kali loh Zi bilang ya. Nah itu dia, harus seminggu berapa kali, harus benar-benar konsisten memantapkan hati dan niatnya. Nah kalau YouTube kamu ini menurut kamu yang paling banyak ditonton oleh para penonton kamu nih di bagian apa sih? Kalau waktu di Korea paling banyak ditonton sih tentang belanja di Korea, belanja kebutuhan bulanan, terus kuliner di Korea seperti street food Korea dan makanan-makanan Korea sih, gitu. Tapi pernah nggak sih ada yang ujung-ujungnya karena kamu nih keseringan belanja, just tip dong sis, ya kan biasa dong kalau misalnya ibu, wah lucu nih, apalagi skincare Korea ya, kita semua sepertinya sedang tergila-gila. Pernah sampai just tip dan justru malah menambah pundi-pundi lagi dari hasil itu? Pernah sih ada yang minta, Kak just tip dong, cuman kan karena aku di Korea sibuk kerja, jadi nggak bisa nerima jasa titip kayak gitu. Cuman Oke. Tapi pernah ada yang mau approach ya? Pasti ya, karena menarik sekali Iya. kontennya. Nah, Mbak Zi, total kamu sudah berapa tahun nge-YouTube dan nyangka nggak sih kalau sekarang sudah sampai punya 590 lebih subscriber? Nah, awal YouTube itu tahun 2017 bulan Agustus, jadi udah sekitar 3 tahun lebih ya Kak. Dan gak nyangka banget sih, soalnya kan awalnya aku emang cuma iseng doang upload video di YouTube, dan sekarang alhamdulillah udah punya 590.000 subscriber. Bener-bener gimana ya, bersyukur banget sih dan gak nyangka banget gitu. Oke, jadi intinya juga ini adalah membuka mata kita semua ya, bahwa semua orang, semua kalangan bisa membuat konten yang menarik begitu ya, bahkan dari awal sekedar iseng. Nah dari rentang 3 tahun ini sampai di titik mana atau kapan, bulan apa tepatnya kamu menerima tuh email cinta ya kan dari YouTube? Weh, sudah berhasil dimonetisasi, sudah berhasil mungkin mendapatkan apresiasi-apresiasi yang berkaitan dengan penambahan jumlah subscriber, penambahan konten, gimana nih Zi? Jadi awal YouTube dapat monetisasi itu sekitar 5 bulanan Kak. Jadi sekitar 5 bulan itu udah mulai dapat gaji dari YouTube sih. Sampai sekarang alhamdulillah tiap bulannya dapat gaji dari YouTube. Nah yang menarik juga nih Naila dan juga pemirsa, katanya sempat sampai bisa bikin kandang ayam di Banjarnegara karena uang hasil dari konten kreator. Kamu boleh ceritain dong gimana tuh awalnya? Awalnya itu kan suami pengen bikin bisnis peternakan ayam gitu kan. Nah, waktu itu alhamdulillah udah dapat gaji dari YouTube. Akhirnya kita bangun peternakan ayam itu sebagian dari uang YouTube, sebagian lagi dari hasil kerja di Korea. Gitu, kan. Wah, alhamdulillah luar biasa. Nah selain itu ada lagi pundi-pundi yang kamu kumpulkan dari YouTube, mungkin bisa menjadi motivasi bagian lain. Dari YouTube, waktu aku pulang ke Indonesia kan sempat renovasi rumah juga. Itu juga sebagian pakai hasil uang dari YouTube juga, sebagian dari gaji di Korea. Terus selebihnya ditabung. Oh, jadi ingat ya, ada tadi renovasi rumah, bikin peternakan ya, mohon maaf nih bukan kandang, peternakan ayam gitu. Tapi kepo Ada dong, ayam Kak. kepo dong, berapa sih memang rentang stabilnya sebulan penghasilan kamu dari seorang YouTuber ini? Untuk penghasilan per bulannya beda-beda sih Kak, tergantung dari viewernya, tergantung dari iklan yang masuk. Jadi semakin banyak yang menonton video kita, itu gajinya tuh semakin banyak gitu sih Kak. Rekor tertinggi kamu sama rekor terendah kamu di angka berapa? Waduh, kalau minimal YouTube, minimal gaji YouTube ditransfer ke rekening kita kan sebesar $100 atau sekitar 1.300.000. Jadi pertama aku gajian yang paling rendah itu $1.300.000 sih Kak.
Oke, tapi sekarang sudah luar biasa dong rupiah, penghasilannya ya. menjanjikan ya. Mbak Zi, tapi bisa diberikan semangat lagi nih kepada teman-teman yang ternyata kan kamu sebagai seorang konten kreator membuatnya tuh pada saat di Korea kamu sambil bekerja juga, ternyata bisa loh menjadi seorang konten kreator. Nah, seperti apa mungkin tips yang ingin kamu bagikan? Tipsnya yaitu tadi harus konsisten upload video, terus sebisa mungkin upload video yang semenarik mungkin gitu sih. Lagi-lagi ya, semuanya konsisten, upload video, do whatever you like, begitu ya. Dan juga tentunya jangan lupa ya 2,5% nih, 2,5% untuk ibadah maksudnya. Baik, terima kasih Zi sudah berbagi pengalaman dan inspirasi di siang hari ini di Newsline. Sukses, salam untuk ayam-ayam tercintanya. Iya, sukses selalu Mbak Zi, terima kasih.